Ya, selamat datang di Caraka TV, produksi dari STT Injil Bakti Caraka dalam seri Panggilan Melayani. Hari ini kita kedatangan 3 tamu yang sangat luar biasa, cantik-cantik, dan inilah dia mahasiswi STT IBC ya, alumni sudah alumni ya, oke. Dan kita mau tahu dulu siapa sih namanya ya. Oke, dan mereka ini lulusan tahun berapa? Mungkin dari Mbak yang sebelah sini dulu ya. Silakan Pak, silakan. Halo, nama saya Mary. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Saya lulus tahun 2016. Oke, terima kasih Bu Mary ya. Panggilannya Mary, Mer atau apa nih? Apa aja, Pak? Apa aja? Oke, kita panggil apa aja ya. Oke, apa aja ya? Oke. Miss apa aja? Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Halo, nama saya Maria Aryawati Laia. Saya dari Nias, lulusan tahun 2019. Oke, panggilannya? Panggil aja Maria. Maria, oke Ibu Maria ya, Bukan selamat Pria datang ya. Ibu Maria. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Hai, nama saya Karisma Melniatri. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur dan saya lulusan tahun 2016. Oke, panggilannya apa? Atri bisa, Atri. Melni juga Iya. bisa. Atri, ya. Saya ini kan juga ada di STT IBC. Saya tahu ketiga wanita ini biasanya dikejar-kejar sama yang lain begitu ya, karena kecantikan mereka yang luar biasa, begitu ya. Dan bukan hanya cantik, mereka juga pintar-pintar loh, ya. Nah, kalau boleh tahu ini ketiga mbak-mbak ini atau sekarang sudah ibu-ibu ya, sudah menikah semua ya? Sudah. Iya, cepat laris ya ini ya. Nggak bisa daftar lagi. Ya nggak usah daftar lagi, sorry ya. Pendaftaran Oke. ditutup. Nah, saya tahu mereka ini di sekolah Alkitab dulu sangat luar biasa, bagus juga ya. Dan sekarang ini melayani di mana ya? Kalau boleh tahu dari Bu Atri dulu nih. Ya, saya sekarang melayani di STT IBC sebagai sekretaris prodi. Iya, selain itu ada pelayanan yang lain mungkin? Membantu pelayanan di GSJ Bethesda sebagai bendahara keuangan Oke. dan juga pelayanan. Oke. Lalu kalau Bu Maria? Saya ini masih juga di STIBC sebagai kasir dan tata usaha. Tata usaha, dan ya. sekaligus juga membantu pelayanan di salah satu di bawah naungan STIBC itu GSJ Anugrah. Gizi Anugrah itu ada di daerah Batam Center ya? Batam Center. Oke, Pasnya luar di biasa. Mitra 2, Pak. Mitra 2, oke. Mitra 2. Bisa datang juga ke sana ya. Oke, kalau Bu Mary ya? Kalau saya Pak di bagian ada di bawah STTIBC yang namanya Education Sponsorship. Oke, Saya iya. membantu dalam hal itu dan kalau pelayanan saya pelayanan di Bethesda di bagian gembala kaum muda. Kaum muda, wow, makanya muda terus ini Bu Iya, Mary ya, luar biasa. Oke, baik. Nah, hal yang menarik yang mau kita tanyakan hari ini kepada 3 bintang tamu kita ini adalah bagaimana sih kisah panggilan mereka ya. Pasti teman-teman semua mau dengar dan kita mulai dari Bu Maria dulu. Nah, Bu Maria ini gimana sih dulu mendapat panggilan dari Tuhan dan pada akhirnya memutuskan tuh jadi hamba Tuhan atau punya cita-cita yang lain nggak dulu ya? Ya sebenarnya waktu saya mau masuk sekolah Alkitab itu tidak langsung spontan karena keinginan saya, tapi sebelumnya saya sudah punya rencana Pak Sen. Oh, rencana apa ini? Saya itu punya rencana untuk Mau menikah. bukan menikah. Pak. Oh, menikah. Oh, habis tamat SMA langsung menikah gitu enggak ya? Bukan. Oke. Karena ekonomi keluarga yang pas-pasan, Heeh. saya berencana bahwa saya kuliah sambil bekerja. Oke, Karena iya. waktu itu juga saya lihat teman-teman kerja saya itu mereka kuliah dan saya jadi pengen juga kuliah sambil bekerja saat Oke, itu. heeh. Dan tapi rencana saya itu berubah karena seperti saya merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan letakkan dalam hati saya. Saya ingat itu kata-kata yang muncul dalam hati saya waktu saya sedang bekerja waktu itu. Oh, sempat kerja Bu Maria ya? Kerja selama 3 tahun Oh, di mana dulu kerjanya di Bu? Muka Kuning, Pak. Wow, Pernah nggak ke besar Muka Kuning? gajinya ya? Gitu ya? Lumayan ya? Oke, oke. Nah, jadi- Pernah dipromosikan nggak waktu kerja dulu? Nah, waktu saya memutuskan, waktu saya merasa panggilan Tuhan itu, sebenarnya saya sering dipromosikan untuk menjadi karyawan tetap. Waduh. Nah, dan saat itu juga sebenarnya ada THR, kan biasanya sekali setahun dapat THR. kan, Wah, karyawan. berapa itu THR-nya? Lumayan itu. Iya, iya. Tapi saya waktu itu saya tinggalkan begitu Wow, karena iya. panggilan Tuhan. Wow, luar Dan biasa. saat itu saya mengalami tantangan karena orang tua saya nggak mengizinkan, apalagi saya sebagai anak tunggal. Iya, iya. Itu pasti kesulitan bagi mereka untuk, apalagi dalam mindset mereka bahwa ketika seorang melayani itu pasti akan pergi jauh begitu. Oke, Jadi iya, iya. mereka berat dengan hal itu, tapi puji Tuhan
sekalipun mereka berat bagi mereka, tapi mereka tetap mengizinkan saya seperti itu. Tapi gimana tadi kisah panggilannya, kalau boleh tahu? Maaf tadi menginterupsi ya. Gimana tadi kisahnya? Ya sebenarnya waktu saya mendapatkan panggilan Tuhan itu tepatnya waktu saya sedang bekerja. Jadi waktu itu saya mendapat panggilan Tuhan. Sekalipun saya sudah punya rencana untuk kuliah sambil bekerja, tapi rencana Tuhan itu terjadi waktu saya merasa bahwa Tuhan meletakkan sesuatu rencana yang lain dalam hati saya seperti ada beban begitu seperti ya. ada beban dan saya tidak tahu itu apa begitu. Beban untuk melayani lah ya. Iya. Jadi waktu itu saya bilang apa ya, kok seperti rencana saya ingin kuliah sambil bekerja itu membuat saya nggak damai sejahtera pada akhirnya, dan saya berdoa dan dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan menjawab itu melalui mimpi, Pak. Melalui mimpi. Wow. Saya sedang melayani banyak orang seperti itu. Maksudnya Ibu Maria sedang mimpi begitu? Iya, saya sedang melayani banyak orang. Berkhotbah begitu? Bukan, seperti sedang berdoa di tengah-tengah orang banyak seperti itu. Dan saya masih ingat ada ayat firman Tuhan yang muncul di dalam mimpi itu, yaitu tersebut, tentang panggilan Yesaya. Kudus-kuduslah Tuhan gitu. Dan saya cari itu, memang itu ada ayat berbicara mengenai panggilan Yesaya, dan panggilan itu semakin kuat. Jadi saya memutuskan waktu saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya langsung berhenti dalam pekerjaan tanpa diketahui oleh keluarga seperti itu. Jadi karena saya belum siap untuk cerita kepada keluarga, saya waktu itu 3 hari sudah di rumah. Orang tua bertanya, kok kamu nggak masuk kerja? Saya bilang saya lagi cuti. Saya bilang seperti itu. Padahal sebenarnya saya bukan cuti, saya sudah mengundurkan diri. Karena pada waktu itu saya sudah dipanggil bagian HRD di perusahaan. Saya bilang saya nggak mau melanjutkan lagi ikatan kontrak seperti itu, karena saya sudah merasa beban untuk panggilan tersebut. Dan pada akhirnya karena saya tidak bisa lagi lama-lama untuk menutupi kepada orang tua saya jujur kepada mereka, dan sekalipun awalnya mereka tidak terima seperti saya katakan tadi, mereka tidak setuju, tapi pada akhirnya mereka setuju. Wow, ya ada harga yang dibayar ya, luar biasa. Terima kasih Bu Mary. Nah, Bu Maria ya, terima kasih. Nah, sekarang kita mau dengar dulu dari Bu Mary ini, gimana sih kisah panggilannya melayani? Gak apa-apa lama-lama ya Pak ya? Oh, jangan lama-lama ya. Oke, gak apa-apa, silakan. Oke, sebelumnya memang saya nggak tertarik ya dengan dunia pelayanan, apalagi melihat hamba Tuhan itu bagi saya seperti kayak tidak ada pengharapan gitu ya, karena tidak ada masa depan begitu ya? Tidak ada masa depan secara finansial ya? Secara finansial, dan juga saya melihat kok seperti ini ya model hamba Tuhan. Dan waktu ketika saya SMA, di sekolah saya menawarkan pekerjaan karena saya lulusan dari SMK dan coba-coba tes gitu ya, mana tahu lolos gitu. Dan waktu ikut tes ternyata saya lolos Pak, lolos. Dan waktu ketika dikatakan lulus, dibilang bahwa ini kontrak selama 5 tahun. Jika nanti kalau keluar harus akan bayar denda atau ijazah ditahan gitu. Di Bontang ini ya? Ya, itu di Bontang. Dan akhirnya ketika saya ikut tes lagi di kantor tersebut, saya lolos di salah satu perkantoran di Kota Bontang. Dan ternyata selama kerja memang awalnya saya senang ya, karena dapat gaji, apalagi baru pertama kali kerja. Yang saya pikirkan itu adalah belanja gitu ya, belanja jalan-jalan gitu, dan pokoknya seperti memuaskan keinginan gitu. Dan waktu seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian saya mulai merasa seperti ada yang kurang dalam diri saya, dan seperti sama yang dikatakan oleh Bu Maria, saya seperti mengalami tidak damai sejahtera. Jadi saya mencoba kembali untuk menikmati setiap tawaran di dunia ya, maksudnya jalan-jalan, menghabiskan waktu di luar, jalan sama teman-teman, bahkan sampai menghabiskan uang gitu ya. Padahal saya waktu itu juga merupakan tulang punggung keluarga, dan seperti memang selalu ada yang kurang gitu. Dan di saat seperti itu saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, dan Tuhan berbicara kepada saya, dan tiba-tiba Tuhan menaruh bahwa ingin melayani, rindu melayani. Padahal sebelumnya saya nggak sama sekali nggak tertarik dengan pelayanan. Kalau dijadwalkan pelayanan pun saya nggak akan datang ke gereja. Jadi saya dari nggak punya beban melayani, nggak ada sama sampai sekali punya beban melayani. Ya, ya itu seperti memang betul-betul saya rasakan selama Tuhan memanggil saya juga nggak tertarik sekali dengan yang namanya pelayanan ya. Kalau dijadwalkan seperti saya tadi bilang, saya nggak akan datang. Bahkan justru saya seperti emosi dengan orang yang menjadwalkan saya gitu. Kenapa saya dijadwalkan gitu? Jadi alasan saya nggak ke gereja, dan gara-gara itu nanti harus ribut dengan orang tua ya, dan juga ya berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu mengubahkan semuanya, dan yang tadinya itu saya jadi rindu ingin melayani.
Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana ketika nanti saya meresponi panggilan Tuhan, bagaimana pekerjaan dan bagaimana keluarga saya. Dan seperti Tuhan terus menguatkan, dan akhirnya sampai di mana saya bisa resign dari kantor tersebut tanpa harus bayar denda waktu itu. Saya memang berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan, pasti Tuhan akan mempermudah segala sesuatunya. Dan memang saya melihat meskipun ada banyak perdebatan dengan pemimpin kantor tersebut, tapi ya karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan dalam keluarga juga awalnya tidak diizinkan karena cuma saya yang kerja waktu itu. Papa saya tidak bekerja dan saudara-saudara saya juga tidak bekerja, dan saya bilang pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Dan memang benar, sampai saat ini saya melihat bapak saya masih bekerja, meskipun sudah usia tua, dan kakak-kakak saya juga sudah bekerja, termasuk adik saya. Setelah Ibu Mary memutuskan jadi hamba Tuhan, justru Tuhan memberkati keluarga seperti itu ya? Tuhan memelihara, luar biasa. Menguatkan panggilan saya sampai saat ini, dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja dalam panggilan saya. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Bu Mary, luar biasa. Dan terakhir ini Ibu Astri ini, kita mau dengar kisahnya gimana sih? Tunggu-tunggu ya. Apakah ada langit terbuka atau gimana? Ya, jadi kalau Ibu Mary tadi nggak tertarik melayani dari sebelumnya ya. Nah, kalau saya sebenarnya saya terlibat pelayanan dari SMP. Tuh, masih di Toraja, bantu-bantu guru sekolah minggu, kemudian waktu ke Bontang. Tetapi saya merasa panggilan Tuhan itu kuat waktu kelas 2 SMA. Jadi waktu itu saya ikut ibadah kaum muda di gereja. Kemudian kakak rohani ini bawakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu saya ngerasa kok hari itu kenapa saya kok khotbahnya ke pribadi saya gitu. Kenapa saya yang dikhotbah secara pribadi. Nah, setelah selesai firman altar call, saya tiba-tiba mulai menangis gitu dan rasakan hadirat Tuhan. Kemudian waktu kakak rohani ini doakan saya, dia bilang kalau kamu mau terbuka, mau dipulihkan, Tuhan akan pakai kamu lagi untuk melayani orang-orang yang seperti yang kamu alami gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya mulai lakukan pelayanan, dilayani sama kakak itu. Kemudian setelah itu akhirnya saya ambil komitmen, oke, saya mau setelah lulus nanti saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, tapi setelah lulus SMA saya coba ngomong ke orang tua saya bahwa saya mau kuliah. Nah, saya sudah kenal Batam dari teman saya, memperkenalkan Batam. Nah, waktu saya bilang saya mau ke Batam, orang tua saya nggak izinin. Kenapa ya? Katanya di Batam itu terlalu jauh, nggak ada keluarga di sana gitu. Nah, akhirnya ya sudah, berarti saya tunda dulu, saya kerja dulu waktu itu. Sempat kerja? Sempat kerja. Nah, saya kerja di Bontang 3 bulan. Habis itu orang tua saya suruh saya pindah ke Papua. Jadi, pindah ke Papua? Ya, di Papua rencana masuk ke kedokteran aja, katanya kuliah di sana. Karena di Papua itu ada kakak sepupu yang juga dosen di kampus itu, jadi bisa masukkan lah katanya gitu. Akhirnya ya saya ikut aja, tapi sebenarnya hati saya berat gitu. Nah, setelah ke Papua, singkat cerita, waktu saya ke sana pendaftaran belum buka, jadi masih lama. Akhirnya saya nego sama kakak saya, gimana kalau saya kerja dulu. Jadi saya kerja, saya masukkan lamaran di perusahaan. Puji Tuhan keterima waktu itu. Wah, luar biasa ya. Jadi keterima dan saya langsung kerja. Ya, setiap terima gaji saya simpan gaji saya gitu ya. Tapi saya sudah sempat lupa sama panggilan, tapi tiba-tiba saya ingat lagi ada yang berbicara di dalam hati saya, mengingatkan saya kepada peristiwa yang malam waktu saya didoakan itu, dan itu mengganggu hati saya sebenarnya. Saya mau coba untuk ngomong sama kakak saya, tapi nggak berani. Akhirnya waktu pendaftaran sudah dibuka di kampus itu, kakak saya suruh, oke, sekarang kamu resign dari kerjaanmu dan pergi mendaftar. Nah, tapi saat itu saya resign memang. Saya nggak kasih tahu ke mereka, saya resign. Saya pergi ngurus sesuatu, tapi saya nggak ngurus pendaftaran, saya ngurus tiket saya untuk ke Batam. Wow, luar biasa. Kemudian saya ngurus surat dari pekerjaan, kalau keluar dari pekerjaan itu kan ada surat apa itu namanya? Bukan jaminan, yang
apa ya, pokoknya ya Surat untuk ada keluar surat lah ya, keluar ya, lah ya. betul, ya. Ya, kemudian saya harus ambil ijazah saya kembalikan karena tarik ijazah gitu. Betul. Nah, puji Tuhan semuanya diperlancar. Nah, 3 hari sebelum saya berangkat itu kakak saya tanya, gimana, sudah bagaimana pendaftarannya? Saya bilang, saya dengan memberanikan diri saya bilang saya tidak jadi kuliah di sini. Iya. Ya, saya mau ke Batam dan saya sudah beli tiket. Wow, ini keputusan yang luar biasa ini ya. Jadi waktu Oke, itu kakak saya kaget dan marah gitu ya. Mungkin kecewa kepada saya gitu. Akhirnya ditelepon ke orang tua saya di Malaysia. Jadi hubungi papa saya ke sana. Papa saya juga marah. Dari dulu kan saya sudah tidak izinkan untuk ke Batam, di situ terlalu jauh, nggak ada keluarga gitu. Kemudian itu untuk kedua kalinya saya naik pesawat, jadi agak takut juga ya. Ya. Itu yang ditakuti papa saya, tapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada mereka bahwa pilihan saya ini nggak salah gitu. Saya akan menunjukkan bahwa apa yang saya pilih ini adalah pilihan yang tepat, yang terbaik. Akhirnya dengan berat hati ya bapak saya ngancam waktu itu, kalau kamu tetap pergi silakan, tapi saya nggak akan kirimkan uang apa segala macam. Waduh, wow, gimana nih? Ya dalam hati saya waktu itu ya sudah nggak apa-apa kalau memang nggak dikirimkan. Ya Tuhan pasti sediakan ya. Hidup dengan iman ya. ya. Dengan iman dan dengan iman saya berangkat ke Batam. Ya. Setelah tiba di Batam, ya papa saya nggak telepon sama sekali memang. Dan saya bersyukur bahwa selama saya kuliah walaupun memang orang tua saya tidak kirimkan uang, tapi saya melihat bagaimana cara Tuhan mencukupkan. Waktu saya melangkah dengan iman, saya serius dengan panggilan, ya Tuhan sediakan. Dan saya melihat setiap hari selama waktu kuliah itu, kadang-kadang butuh dana untuk fotokopi atau untuk beli sabun ya di asrama. Kadang-kadang sudah bergumul gitu, tetapi tiba-tiba nanti ada orang yang datang memberkati gitu ya. Dan di situ saya melihat pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai ya. Tapi waktu lulus orang tua datang ya. Ya justru dalam proses waktu akhirnya orang tua menyetujui dan mendukung seperti itu ya. Sama dengan Bu Maria juga, Bu Mary juga. Orang tua bangga bahwa saya melayani. Oh justru bangga ya. Semua orang tua bangga nggak? Atau ada yang masih galau tingkat-tingkat? Enggak ya? Oke, ya baik. Setelah 2 tahun itu baru papa saya lihat, kayaknya anak ini bertahan gitu ya. Akhirnya mulai hubungi. Oke, wow. Panggilan yang luar biasa ya. Bagaimana cara Tuhan memanggil mereka dengan cara-cara yang unik ya. Nah, sekarang kan ibu-ibu ini kan dipersiapkan dibentuk di IBC. Pasti ada dong kesan-kesan yang menarik selama di STT IBC, kuliah di sini. Pasti ada senangnya, ada tidak senangnya, banyak pengalaman-pengalaman itu. Nah, kita mau dengar dulu cerita mereka bagaimana sih mereka selama ada di IBC. Saya minta dari mana nih? Bu Maria dulu kah? Atau Bu Mary dulu nih? Oh, Bu Mary dulu. Oke, gimana sih kesan-kesannya selama di IBC? Ya. Saya dapatkan sih selama di IBC banyak banget ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari pelayanan, dari akademik dulu Pak. Ya. Akademik dulu, bagaimana memang sistem pembelajaran di STT IBC sangat bagus sekali ya. Karena dosen-dosen mengajar sesuai dengan kurikulum dan juga tugas-tugas tuh harus on time ya, diberikan waktu. Dan yang sebelumnya dari masa sekolah itu seperti gimana ya, belajarnya ya apa adanya gitu, tapi di STT IBC inilah memang kami benar-benar belajar ya. Benar-benar belajar. Kaleng-kaleng ya. Hanya membaca garis besarnya aja tapi seperti lebih teliti lagi gitu ya. Dan bukan seperti kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng, tapi memang ini benar-benar lah kita dipersiapkan, diasah otak kita dalam berteologi, membuka wawasan kita, dan terutama mengenai pembelajaran dengan Alkitab, dan juga bukan hanya Alkitab tapi banyak buku-buku yang harus dipelajari di eksegesis gitu, yang awalnya nggak tahu apa arti eksegesis ya, tiba-tiba jadi tahu. Dan dari bahasa situ planet ya. Bahasa planet, dan ada bahasa Ibrani juga, bahasa Yunani, dan ada bahasa Inggris ya, semua ada. Jadi betul-betul dipersiapkan, dan saya memang mengakui itu semua pasti butuh proses ya dalam menikmatinya. Dan
tidak hanya itu, dalam pelayanan juga kita dibantu. Oke, jadi tidak hanya ada akademik ya, Ya, tetapi juga ada juga pelayanan. dalam pelayanan praktik, dan itu yang bagusnya, sehingga bukan cuma teori yang kami Teori, dapatkan, ya. tetapi praktik juga yang kami Oke. dapatkan pelayanan. Prakteknya apa aja itu? Oh, praktiknya banyak sekali, tidak hanya di mimbar ya. Oke, seperti tidak hanya worship khotbah ya, leader, worship leader, tidak, itu sudah pasti ya. Itu sudah pasti pelayanan umum, tapi kita juga ada pelayanan sosial, Oke, seperti terjun ke lapangan, seperti feeding program ya. Apa itu ada. feeding program itu? Itu seperti memberikan makanan ya kepada anak-anak, memberikan makanan Bergizi ya. Di situ ada cerita firman Tuhan juga, Oke, dan oke. biasanya juga kita kasih vitamin ya, vitamin. Susu, makanan, wah, dan luar biasa. betul-betul Jadi, di situ. Jadi ini STT IBC kerjasama dengan yayasan begitu ya. Ya. Lalu mahasiswa-mahasiswanya terjun begitu ya. Untuk melayani. Untuk memberikan makanan bergizi Ya. dan vitamin itu ya. Ya, Oke, betul oke, oke. sekali, Pak. Lalu tidak hanya itu, malamnya ada komsel. Oh, bersama jadi jemaat. Bible study malamnya Ya, kepada jemaat. jemaat Oke. orang-orang tua mereka. Karena Mm-mm. tadi sudah sama anak-anak, Hmm. malamnya ada sama orang tua. Jadi seperti kita ini bunglon ya, berubah jadinya tadi anak-anak berubah jadi Oh, seperti jadi bawaannya sama orang Ada tua. lagi loh Bu Mel. Renovasi rumah. Renovasi cat rumah. Iya, renovasi. oh, jadi Renovasi rumah. Sebenarnya kami sudah pernah ngecat jadi perempuan rumah ini Iya. juga Iya. terlibat juga dalam renovasi rumah jemaat ya. Renovasi rumah pun. Wonder Woman ini. Aduh, Wonder luar Woman ya, biasa. luar biasa. Sampai harus naik ke atas gunung, bawa cat, dan itu Iya. bersama orang tim Singapura juga. Oh, jadi kadang-kadang tim dari Singapura datang, Ya. lalu bersama dengan mahasiswa itu Ya, renovasi rumah-rumah. renovasi rumah. Oke, Rumah oke. itu dari- Jadi perempuan juga ya? Iya. Luar biasa ini, luar Ya, biasa. banyak sekali pelayanan yang dilakukan, dan juga ada pelayanan kaum muda besok. Kaum muda juga. Kaum muda. Jadi, dan hari Minggunya ada pelayanan sekolah minggu lagi. Wow. Jadi betul-betul kita bagaimana menyesuaikan diri dalam pelayanan, membawa diri, dan puji Tuhan, Tuhan tolong kita ya sampai akhirnya kita bisa melewati itu semua. Berarti itu hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya? Ya. Oh, full pelayanan ya? Ya, betul. Oke, luar Jadi, biasa. luar biasa deh STT IBC. Tidak hanya teori saja, teologi, tapi ada praktek pelayanan yang diberikan. Puji Tuhan. Biasa. Nah, sekarang ini Bu Mary, Bu Maria, Maria. Saya sudah salah-salah ini. Bu Maria, oke. Kalau saya itu yang berkesan itu adalah dosen-dosennya teman-teman. Wah. Satunya Pak ini Samuel yang ya. asik. Dosennya Pak Samuel nih. Oke, Dari oke. dosen jadi Jadi dosen jadi Host juga ya. Oke, iya. Jadi dosen-dosen yang ada di STT IBC itu bukan hanya sekedar mengajar ya yang kami dapat. Jadi Pak Samuel jangan ini dulu Pak ya. Iya. Bunga-bunga dan terbang begitu ya. Oke. Ya, jadi dosen-dosen di situ bukan hanya sekedar mengajar loh teman-teman, jadi juga sebagai pembimbing rohani, sebagai orang tua rohani gitu. Jadi tidak hanya mengajarkan di dalam kelas teori-teori, tetapi setelah itu tidak ada pendampingan, tetapi justru STT IBC itu sangat memperhatikan bagaimana pertumbuhan karakter dari mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Iya. Jadi bagaimana kita dulu sebelumnya STT IBC dosen-dosen itu mengharapkan menjadi benar-benar seorang hamba Tuhan yang siap dalam pembentukan karakter, dan dosen ada di dalam hal itu. Mereka melakukan peranan mereka dengan sangat baik. Kita bisa melihat dalam kelompok bimbingan ya Pak Iya. ya. Oh, jadi ada kelompok bimbingan Iya, juga ya? betul. Ada kelompok bimbingan doa bersama, dan juga ada kelompok Setiap bimbingan hari akademik. Oh, Ya, ada dalam- bimbingan ya. akademik juga. Oke. Jadi dosen-dosen tidak hanya fokus untuk mengajar, tetapi memperhatikan bagaimana kemampuan perkembangan dari mahasiswanya, bagaimana perkembangan dalam karakternya seperti itu, dan bagaimana pergumulan dari mahasiswanya. Contohnya mahasiswa sedang bergumul, dosen itu selalu siap untuk mendengarkan dan mendoakan. Wah, baik sekali dosennya ya. Ya, Jadi dosen ini mendampingi mahasiswa dalam bidang akademik, Iya. dalam bidang karakter, kerohanian, dan semuanya lah begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar Satu paket mengajar komplit di dalam ya, kelas. satu paket ya. Betul, Pak. Betul. Ya, jadi itulah luar biasanya dosen-dosen yang ada Ya, di STT mantap. IBC. Oke, Kan juga suka kasih makanan juga ya. Makanan Waduh, juga ada. ini- Ini ya betul, ada jajanan Dosennya ya. murah hati juga ya. Salah satunya Pak Samuel. Oke. Baik, kalau Bu Atri sendiri bagaimana? Apa sih Oke. kesan-kesannya selama di IBC? saya ingat sekali pertama kali saya datang di IBC karena saya orang Toraja. Iya. Biasanya orang Toraja itu kalau manggil yang lebih tua atau yang lebih muda selalu panggil nama gitu. Oke. Jadi waktu saya baru tiba saya panggil salah satu kakak tingkat, saya panggil namanya gitu. Langsung dikomplain. Kaget ya? Nggak sopan gitu. Saya kaget gitu. Ternyata harus manggil kakak gitu, dan Belajar budaya juga ya, di sini belajar ya. budaya. Oke, Yang oke, saya oke. pelajari itu bagaimana
berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai budaya. Oke, emangnya teman-teman Bu Atri di sini itu dari mana aja sih? Ada dari Nias. Ada dari Nias. Oh, Ibu Bu Atri. Maria. Bu Maria. Iya. Terus Ada dari Sumatera. Sumatera Utara Ya, ya. ada Pak Jerry, ada siapa dulu? Pak Sonda. Daniel Sonda. Sonda. Oke. Ya, Terus kemudian dari Jawa. Jawa juga ada. Iya, Oke. dari Ambon juga ada. Ambon juga ada, Iya, ada oke. Pak Ivan, siapa lagi tuh ya? Dari Papua. Papua juga ada. Ada. Wah, luar Kupang biasa. juga ada, Pak. Kupang. Kupang. Kupang ya, Kupang. Iya. Iya, Ya, iya. jadi Kalimantan ada nggak dari Kalimantan Kalimantan? Wah, ada. Wah, jadi dari seluruh Indonesia Iya, ya. Dayak Jadi juga teman-temannya ada loh. beda-beda semua nih ya, Beda-beda karakter-karakternya suku gitu, ya. Oke. jadi belajar berkomunikasi dengan berbagai suku. Kemudian disitulah pembentukan karakter ya. Iya, sekaligus juga ya. Kehidupan di asrama, karena di dalam satu asrama tinggal bersama itu berbagai suku, disitulah karakter dibentuk. Jadi ini STIBC juga ada asramanya ya. Ada asrama. Dan mereka tinggal lah di situ semua Ya, ya. tinggal di situ. Kemudian di asrama juga belajar bagaimana harus masak. ya. Oh, belajar masak juga. Ada nggak Ya. dulu yang mahasiswa yang memang nggak bisa masak? Ada. Sekarang bisa masak ya? Oh, jangan Bisa ditanya, ya? Pak. Oke, Nggak usah oke. dicicip. Saya dulu Belajar waktu masak. masuk, Pak, nggak tahu cara menghidupkan kompor gas. Iya, berarti di IBC belajar masak ya. Saya Oke, dari yang nggak oke. tahu jadi tahu. Oke. Ya, belajar cuci baju sendiri. Cuci baju ya. Ada juga ya yang nggak Ada. bisa cuci baju ya? Banyak ya. Kayaknya semua ya. Oke. Merapikan gitu Kemudian Oke. tidak hanya di situ, tapi di asrama juga ada pembimbingan rohani ya. Setiap pagi jam 5 itu wajib bangun doa bersama. Doa bersama jam Ya, 5. Di situ doa, Hmm. kemudian baca Alkitab, kita juga sharing apa yang kita dapatkan dari pembacaan itu. Kemudian malamnya sebelum tidur juga ada doa Ada doa bersama. bersama di asrama. Ya, jadi itu dan banyak lagi. Wah. Pokoknya kehidupan di asrama itu belajar menyenangkan, berbagi waktu Iya. kita nggak punya, teman yang punya berbagi gitu. Berarti hubungan kalian di asrama itu cukup dekat lah ya, seperti keluarga begitu Iya. ya. Walaupun sekarang terpisah di mana-mana mereka, tapi Iya. masih ada komunikasi ya sampai Iya, sekarang ya. iya. Seperti keluarga ya gitu ya. Oke. Ibu-ibu ini kan sudah menikah ini ya. Ini ketemu jodohnya di mana? Ya, di STIBC Dia juga. juga. Jadi dapatkan blessing iya, ya. itu bonusnya. Double Bonusnya. blessing. Oke. Kenapa nggak milih dari luar? Kenapa sih milih dari dalam sini? Apa ya? Rahasia. Rahasia. Cocoknya berkualitas juga ya. Oke. Nanti kalau mau lebih lanjut tanya bisa Ya. ditelepon langsung ya. Bisa. Oke, nah sekarang jikalau seandainya ada yang menyaksikan ini, mereka punya panggilan untuk mau melayani Tuhan, kira-kira ada nggak kata-kata atau dorongan yang mungkin yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak di sini? Mungkin dari Bu Maria dulu, silakan. Ya, jadi bagi saudara yang mempunyai panggilan untuk melayani Tuhan, mungkin berdasarkan dari kesaksian kami tadi, saya mengatakan bahwa waktu kita mengikuti panggilan Tuhan, yang paling penting itu adalah kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan Amin. kita. Ya, amin. Dan saya katakan bahwa STIBC adalah tempat yang tepat bagi saudara untuk Amin. diperlengkapi dalam pelayanan, ya. Iya, Betul. luar Ya, biasa. tidaknya itu aja dalam Iya. fasilitas yang ada diberikan juga sangat memadai seperti asrama, ada Iya, ya. asrama khusus wanita dan juga pria, Iya. ruangan kelas yang full AC, Wah, dingin terus ya. Perpustakaan yang buku cukup ya, Iya, buku-bukunya juga ada lab komputer mahasiswa yang Iya. tidak punya. Oh, jadi ada lab laptop. komputer yang menyediakan komputer Iya, untuk mahasiswa iya. tidak punya komputer ya? Iya, Oke, Jadi oke. nggak usah telepon-telepon. Nggak usah orang tua. khawatir. Iya, betul. Saya nggak punya komputer, Iya, laptop begitu nggak ya, usah punya ada komputer. disediakan. Ada. Oke, oke. Ada wifi juga. Oh, wifi juga. Wifi juga ada. Oh, 24 jam ya. Luar biasa ini. Oke. Mengerjakan tugas-tugas. Jadi Bu Maria sudah? Sudah. Nah, sekarang kita mau dengar dari Bu Atri dulu. Ada nggak pesan-pesan buat Ya, pemirsa? pesan-pesan buat pemirsa ya. Mungkin ada yang mengalami kendala seperti saya atau seperti kami tadi mengenai biaya, keuangan atau perizinan orang tua. Pesan saya, waktu kita setia melayani Tuhan, Tuhan akan mencukupkan ya. Jadi waktu kita setia, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu Allah yang mencukupkan ya. Saya sudah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi saya, dan teman-teman juga jangan ragu ya untuk melangkah. Mungkin baru pertama kali mau jauh dari keluarga,
Iya, Jangan betul, takut betul. ya, Iya, Tuhan betul. pasti menyertai, Tuhan Iya. pasti menolong. Sama seperti saya tadi untuk kedua kalinya naik pesawat itu Iya. ke tempat yang jauh, tapi Tuhan sertai gitu ya, nggak hilang di jalan. Jangan takut karena biasanya mahasiswa baru itu kalau naik pesawat dijemput ya. Ya. Dijemput, Dijemput ya, Pak. sama Dijemput. sekolah ke bandara gitu ya. Memang ada Pasti juga yang komunikasi. datang sendiri, Ya. tapi kalau misalnya nggak ada keluarga di sini, STT IBC biasanya menjemput gitu Jemput, ya. ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Bu ya. Pasti dihubungi lewat telepon. Ya, telepon kita. Oke. Contohnya saya dulu menjemput Bu Mary ini. Bu Atri itu saya jemput ya, bukan ya? Saya dijemput Ibu Sarah. Ibu Sarah, oke, luar biasa, oke. Nah sekarang dari Bu Mary dulu. Kalau Ibu Atri mungkin 2 kali naik pesawat, saya baru pertama kali waktu Oh, ke pertama Batam. sekali naik pesawat. Iya. Dan itu jauh ya dari Kalimantan ke Batam itu harus transit ya. Dan aduh, bagaimana betul-betul waktu itu seperti kembali meragukan, dan sekali lagi Tuhan tolong waktu itu. Akhirnya saya bisa sampai ke tempat ini meskipun di dalam perjalanan ada drama-dramanya ya. Iya, Karena iya. saya tidak kuat dengan naik mobil dan juga Mabuk ya. mabuk ya. Kalau naik mobil. Intinya mabuk gitu ya, tapi ya puji Tuhan deh, Tuhan memang mengantarkan saya ke tempat ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada masih meragukan ya, dan ingat bahwa bagaimana Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Tuhan akan mempermudah segala sesuatunya, baik dalam keuangan dan juga dalam segala persiapan. Yakin pasti Tuhan tolong. Tuhan tolong kami, pasti Tuhan tolong kalian juga semua dalam panggilan. Iya. Terima kasih buat Bu Mary, Bu Maria dan juga Bu Atri atas kesediaan wawancaranya ya. Pasti pemirsa yang mendengarkan ini semua diberkati dengan kesaksiannya. Amin. Dan terima kasih buat waktu yang diberikan. Inilah panggilan melayani dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.